Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi, dosen hematologi Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum dengan topik hitung jumlah sel darah putih atau leukosit. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk menghitung jumlah sel darah putih pada sampel pasien. Prinsip dari pemeriksaan hitung jumlah sel leukosit adalah darah diencerkan dengan larutan TURP, kemudian akan melisiskan sel selain leukosit, sehingga mempermudah perhitungan sel leukosit pada bilik hitung. Darah diencerkan sebanyak 10 kali, kemudian dihitung dalam 4 kotak leukosit pada bilik hitung Improv Neubauer. Sebelum kita melakukan praktikum hitung jumlah leukosit, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada mahasiswa apa saja alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah hemositometer. Hemositometer ini terdiri dari bilik hitung Improv Neubauer, pipetoma dengan batu berwarna merah itu untuk hitung eritrosit, sedangkan pipetoma dengan batu berwarna putih itu untuk hitung jumlah sel leukosit. Karena pada praktikum hari ini kita menghitung jumlah sel leukosit, maka pipetoma yang kita gunakan adalah pipetoma yang berbatu berwarna putih. Kemudian ada cawan Petri. Cawan Petri di sini sudah kita isi dengan tisu yang dibasahkan dengan air. Cawan Petri ini berfungsi untuk inkubasi. Inkubasi itu bertujuan untuk agar sel darah mengendap pada bilik hitung. Tisu yang basah berfungsi untuk melembabkan bilik hitung agar tidak kering. Kemudian ada aspirator. Aspirator ini adalah alat bantu pada saat kita memipet menggunakan pipetoma. Kemudian ada deglass. Deglass ini berfungsi untuk menutup bilik hitung sebelum kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada counter. Counter berfungsi untuk alat bantu pada saat kita menghitung jumlah sel leukosit pada mikroskop. Kemudian ada reagent turp. Reagent turp ini adalah larutan pengencer untuk hitung jumlah leukosit. Sebelum kita menggunakan reagent turp, pastikan reagent tersebut tidak expired atau kadaluarsa. Kemudian kita pastikan larutan di dalamnya itu tidak keruh. Kemudian sampel darah. Sampel darah ini adalah sampel yang akan kita periksa nantinya. Kriteria sampel darah yang layak untuk digunakan adalah pastikan sampel tersebut tidak lisis dan tidak ada gumpalan di dalamnya. Kemudian pastikan rasio antara darah dan antikoagulan itu tepat. Misalnya, kita mengambil darah pasien sebanyak 1 mili. Berarti antikoagulan yang kita tambahkan adalah 1 tetes saja. Sebelum kita menggunakan alat hemositometer, pastikan alat-alat tersebut bersih dan kering. Apabila alat tersebut basah, maka dapat kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Dengan cara kita tekan perlahan saja. Seperti ini. Tidak disarankan untuk digosok. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap prosedur praktikum. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu cawan Petri untuk inkubasi. Kemudian kita siapkan alat hemositometer, yaitu bilik hitung Improv Neubauer. Kemudian kita ambil pipet dengan batu berwarna putih untuk hitung leukosit. Kita pasang aspirator seperti ini. Kemudian kita pipet darah sampai angka 1. Pastikan darah kita sudah homogenkan terlebih dahulu sebelum kita memipet. Kita pipet sampai angka 1. Setelah itu, kita bersihkan pinggiran pipet dengan menggunakan tisu. Seperti ini. Kemudian kita pipet reagent turp. Untuk menghindari kontaminasi, sebaiknya reagent turp kita tuangkan pada tutup botol. Pipet reagent turp sampai angka 11 pada pipetoma.
mencapai angka 11. Setelah mencapai angka 11, kemudian kita bersihkan kembali pinggiran pipet dengan tisu. Setelah itu kita homogenkan dengan cara seperti ini. Kita lepas aspirator, kemudian kita homogenkan membentuk angka 8. Menghomogenkan kurang lebih selama 1 menit. Sambil menunggu 1 menit, kita bisa menyiapkan, ambil deglas, kemudian kita tempatkan di atas bilik hitung improv Vibauer seperti ini. Setelah 1 menit, kemudian kita buang 4 tetes pertama. Setelah itu, kita teteskan pada bilik hitung yang telah kita tutup dengan deglas. Kita teteskan di ujung atas tengah seperti ini. Dengan adanya gaya kapilaritas, maka tetesan darah akan bergerak sendirinya memenuhi bidang bilik hitung. Setelah itu kita inkubasi di dalam cawan Petri yang berisi tisu yang dibasahkan oleh air selama 5 menit. Setelah kita inkubasi selama 5 menit, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Ambil bilik hitung, kemudian kita tempatkan pada mikroskop. Pertama-tama, kita lakukan terlebih dahulu orientasi lapang pandang. Dalam melakukan orientasi lapang pandang, kita menggunakan perbesaran paling kecil, yaitu 4 kali. Kita putar revolver lensa objektif menuju ke perbesaran 4 kali dengan cincin berwarna merah. Kemudian kita atur kondensor. Dalam menggunakan perbesaran paling kecil, kondensor kita atur turun penuh. Kemudian diafragma kita tutup penuh. Setelah itu, kita naikkan meja preparat dengan cara memutar makrometer sampai batas maksimal. Kemudian kita turunkan kembali meja preparat dengan cara memutar makrometer ke arah sebaliknya. Seperti ini. Meja preparat diturunkan sampai terlihat bilik hitung pada lapang pandang mikroskop. Setelah terlihat, kemudian kita putar mikrometer untuk memperjelas bilik hitung. Bilik hitung yang kita cari adalah seperti berikut. Setelah terlihat garis-garis bilik hitung seperti ini, maka kita perlu menempatkan kotak leukosit pertama berada di tengah lapang pandang. Ini adalah ilustrasi bilik hitung pada mikroskop. Bilik hitung untuk menghitung leukosit adalah 1, 2, 3, 4. Dengan perbesaran 4 kali, kita perlu menempatkan kotak pertama ini berada pada tengah lapang pandang. Setelah kita menemukan lapang pandang dengan perbesaran 4 kali, maka kita geser ke perbesaran 10 kali. Kemudian kita naikkan lagi meja preparat dengan memutar makrometer sampai maksimal. Kemudian kita posisikan meja preparat tepat di tengah. Setelah itu, kita turunkan kembali meja preparat dengan memutar makrometer ke arah sebaliknya. Kita menurunkan meja preparat sampai kita menemukan lapang pandang atau bilik hitung di lapang pandang mikroskop. Berikut ini adalah tampilan bilik hitung leukosit pada perbesaran 10 kali.
Ini adalah tampilan bilik hitung kotak pertama leukosit. Sel-sel yang berinti berwarna hitam itu adalah sel leukosit. Ini adalah contoh kotak pertama pada bilik hitung leukosit. Ciri-cirinya, apabila kita melihat pada bagian sebelah kiri atas, pada bagian sebelah kiri kita akan melihat garis horizontal seperti ini. Kemudian pada bagian atas akan terlihat garis vertikal seperti ini. Kemudian pada sebelah kanan bawah akan tampak kotak-kotak seperti ini. Untuk menghitung jumlah leukosit, kita bisa menghitung dalam 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dalam menghitung jumlah sel leukosit, kita bisa menentukan batas yang akan kita gunakan. Apabila kita menggunakan batas sebelah kiri atas, apabila terlihat sel leukosit yang berada pada batas kiri tetapi dia masih mengenai garis tengah, maka sel tersebut masih dapat dihitung. Begitu pula dengan batas atas. Apabila masih mengenai garis tengah, maka sel tersebut masih dihitung. Sebaliknya, karena kita menentukan batas kiri atas, maka batas kanan bawah tidak kita hitung, meskipun sel leukositnya mengenai garis tengah. Setelah kita mendapatkan bilik hitung untuk hitung leukosit, kemudian kita hitung jumlah sel leukositnya. Pertama kita hitung terlebih dahulu pada kotak leukosit yang pertama. Pada kotak leukosit pertama, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar 20. Kemudian kita geser ke kotak berikutnya, yaitu kotak sebelah sini, kotak nomor 2. Setelah kita mendapatkan kotak nomor 2, kemudian kita hitung jumlah sel leukositnya. Pada kotak leukosit nomor 2, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar. Kemudian kita geser ke kotak leukosit ketiga. Pada kotak leukosit ketiga, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar 15. Kemudian kotak leukosit terakhir atau yang keempat, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar 25. Setelah kita menghitung jumlah sel leukosit pada 4 kotak, kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan. Rumus perhitungan jumlah leukosit adalah N dibagi V kali P, di mana N adalah jumlah total leukosit, V adalah volume, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian P adalah pengenceran. Pengenceran yang kita gunakan adalah 10 kali. Karena kita tadi memipet darah sampai angka 1, kemudian kita pipet lagi larutan pengencer turk sampai angka 11. Kenapa kita menggunakan angka 10? Karena angka 1 sudah terhitung sebagai 3-5 tetes yang dibuang. Sehingga jika kita masukkan ke dalam perhitungan, 10 bagi 1 sama dengan 10 kali. Sehingga pengenceran yang didapat adalah 10 kali. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan. Kita tentukan dulu nilai N-nya. Nilai N berarti kita menjumlahkan 20, 25, 15, dan 25. Kita peroleh jumlah total leukosit sebesar 85. Kemudian kita bagi dengan V. V berarti 4 kali. Kenapa kita menggunakan 4? Karena kita menghitung jumlah leukosit dalam 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dikali dengan volume, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kotak leukosit adalah 1. Dan lebar kotak leukosit adalah 1. Berarti panjang 1 dikali lebar 1 dikali tinggi
tinggi di sini adalah tinggi cairan atau suspensi, yaitu 0,1. Jika kita masukkan di rumus 0,1 dikalikan dengan pengenceran 10. Nah, kemudian kita hitung. Kita menghitung terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Berarti 1 kali 1 kali 0,1 adalah 0,1. 4 kali 0,1 5 kali dengan 10. Kemudian kita peroleh 4 kali 0,1 sama dengan 0,4. Oke. 85 bagi 0,4 sama dengan 212,5 dikali 10 sama dengan 2125 sel per milimeter kubik. Setelah kita menghitung dan memperoleh hasil jumlah sel leukosit, kemudian kita bandingkan dengan nilai normal leukosit. Nilai normal leukosit adalah pada orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berkisar antara 4.000 sampai dengan 10.000 per milimeter kubik, dan seterusnya. Karena pasien yang kita periksa adalah seorang laki-laki dewasa, maka range normal yang kita gunakan adalah 4.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Setelah itu kita simpulkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah sel leukosit menunjukkan bahwa jumlah leukosit pasien menunjukkan angka di bawah nilai normal atau rendah. Setelah mahasiswa selesai melaksanakan praktikum, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk mengisi lembar laporan harian praktikum hematologi dengan format seperti ini. Pada lembar laporan praktikum hematologi, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi hari, tanggal, nama dan NIM, kemudian jenis pemeriksaan yang dilakukan apa, kemudian metode yang digunakan, prinsip pemeriksaan, alat dan bahan, prosedur, hasil pemeriksaan, nilai rujukan, kesimpulan, lalu kemudian pembahasan. Setelah mahasiswa mengisi lembar laporan harian praktikum, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk membersihkan alat. Cara membersihkan alat hemaksitometer yang baik dan benar adalah: pertama, kita celupkan bilik hitung Improve Neubauer ke dalam air sabun. Kemudian kita tekan secara perlahan seperti ini. Tidak disarankan untuk menggosok bilik hitung. Kemudian kita membilas dengan air. Setelah kita bilas dengan air, kemudian kita keringkan. Cara mengeringkan preparat bilik hitung Improve Neubauer yang benar adalah dengan cara kita tekan dengan tisu secara perlahan seperti ini. Setelah bilik hitung kering, kemudian kita masukkan kembali. Setelah itu kita membersihkan pipet toma dengan cara pasang aspirator. Kita cuci dengan air sabun dengan cara menghisap lalu mengeluarkan secara berulang-ulang. Setelah itu kita bilas dengan Aquades dengan cara kita hisap lalu mengeluarkan secara berulang-ulang.
Setelah pipetoma bersih, kemudian kita keringkan dengan tisu dengan cara seperti ini. Kemudian kita simpan kembali pada tempatnya. Setelah mahasiswa membersihkan alat, kemudian seluruh mahasiswa diwajibkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian praktikum kita kali ini. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.